Malam itu, di Lisbon, Real Madrid memang pulang dengan kemenangan 1-0. Tapi, serius deh, siapa yang peduli sama skornya? Yang jadi omongan semua orang itu justru soal kekacauan, kartu merah, dan sebuah tuduhan super serius yang bikin pertandingan berhenti total selama 10 menit penuh. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau sebuah pertandingan sepak bola itu benar-benar lepas kendali? Saat emosi, tuduhan, dan amarah itu ngambil alih semuanya. Nah, malam itu kita semua lihat jawabannya. Gini ceritanya, permainan berhenti total. Seorang manajer diusir wasit. Tuduhan rasisme membayangi seisi lapangan. Inilah kisah pertandingan playoff Liga Champions antara Benfica dan Real Madrid yang berjalan, panas banget. Oke, kita mulai dari momen paling puncaknya dulu ya. Momen di mana wasit niup peluit. Bukan buat pelanggaran, tapi buat menyetop semuanya. Inilah yang jadi pusat dari semua kontroversi malam itu. Coba deh perhatiin gestur ini. Wasit François Letexier menyilangkan tangannya. Di dunia sepak bola, ini tuh bukan sinyal biasa loh. Ini adalah protokol resmi dari UEFA untuk menghentikan permainan karena ada dugaan rasisme. Sontak seisi stadion hening. Pemandangan yang langka banget dan serius banget. Dan bener aja, pertandingannya berhenti. Bukan cuma sebentar, tapi sekitar 10 menit. Gila, di pertandingan sekelas Liga Champions, penundaan selama ini tuh nunjukin betapa gawatnya situasi di lapangan saat itu. Nah, biar kita paham kenapa emosinya bisa meledak kayak gitu, kita harus mundur dikit. Pertandingan ini tuh bukan sekedar laga biasa. Ini udah kayak bom waktu yang siap meledak dari awal. Jadi, kuncinya di sini nih. Ini tuh laga balas dendam. Kenapa? Soalnya di fase liga sebelumnya, Benfica bikin kejutan dengan ngalahin Real Madrid 4-2. Jadi bisa dibayangin kan, Madrid datang ke Estadio da Luz itu bawa gengsi dan misi buat bales kekalahan itu. Atmosfernya udah panas bahkan sebelum peluit pertama ditiup. Sekarang, kita lihat percikan api pertamanya. 1 gol doang, tapi dampaknya nyulut seisi stadion. Semuanya berawal dari sini. Menit ke-50 Vinicius Junior nyetak gol krusial buat Madrid. Tapi bukan golnya yang jadi masalah, melainkan selebrasinya. Dia ngerayainnya emosional banget pas di depan supporter tuan rumah, yang jelas langsung dianggap provokasi. Pemain Benfica langsung panas, ngerubungin dia, wasit akhirnya turun tangan, ngasih Vinicius kartu kuning, ya, cuma buat nenangin suasana. Kelihatan kan, ini tuh reaksi berantai yang nggak bisa dihindari. Dan dari ketegangan setelah gol inilah, kita balik lagi ke insiden yang paling serius malam itu. Momen di mana ini udah bukan soal sepak bola lagi, tapi beralih ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Jadi, setelah ribut-ribut tadi, Vinicius Junior lapor ke wasit. Dia bilang dapat ucapan yang diduga rasis dari pemain Benfica, Gianluca Prestiani. Inilah alasan utama kenapa wasit sampai menghentikan pertandingan selama 10 menit itu. Dan ini nih yang bikin semuanya jadi makin runyam. Coba lihat nasib akhirnya si Prestiani. Buat tuduhan rasisme, dia lolos. Nggak kena hukuman apa-apa. Katanya sih karena kurang bukti. Tapi ironisnya, dia malah kena kartu kuning di menit ke-78 gara-gara diving. Kontras ini tentu saja jadi perdebatan panas setelah pertandingan. Kekacauan ini nggak berhenti di antara pemain aja loh. Apinya cepet banget nyebar. Dari lapangan ke bangku cadangan, bahkan sampai ke tribun penonton. Dan kalau udah ada kekacauan, rasanya kurang lengkap kalau nggak ada nama Jose Mourinho. Udah bisa ditebak dengan gayanya yang super ekspresif, malam itu dia nggak bisa nahan diri. Protesnya yang kelewat keras ke wasit bikin dia dapat 2 kartu kuning cepat, dan akhirnya kartu merah di menit ke-85. Diusir deh dia, dan udah pasti absen di leg kedua yang super penting. Kekacauan makin menjadi-jadi di menit-menit akhir. Pas Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid lagi siap-siap ngambil tendangan sudut, tiba-tiba dari tribun tuh macam-macam benda dilempar ke arah dia. Ini situasi yang bahaya banget buat para pemain. Dan ini bukan lebay loh. Dengerin deh kata pengamat dari BBC Sport, Alan Shearer. Dia bilang, sulit buat pemain Madrid buat kesana. Macam-macam benda dilempar. Itu bahaya. Pernyataannya ngegasin betapa parahnya situasi di pinggir lapangan waktu itu. Pada akhirnya, oke, Real Madrid menang 1-0, tapi jujur aja, skor akhir itu jadi bagian yang paling gak diingat dari malam yang penuh drama ini. Ada banyak banget hal lain yang jadi sorotan utama. Jadi, apa warisan dari laga ini? Jelas bukan skor 1-0, tapi sebuah selebrasi gol yang provokatif. Penghentian 10 menit karena tuduhan rasisme yang serius. Seorang pemain dihukum karena diving tapi lolos dari tuduhan yang lebih berat. Seorang manajer legendaris diusir ke tribun. Dan puncaknya, lemparan benda yang membahayakan pemain. Benar-benar malam yang tak akan terlupakan karena semua alasan yang salah. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting sih.
Kalau sebuah pertandingan lebih diingat karena semua hal di luar permainannya itu sendiri, sebetulnya siapa yang beneran menang? Terima kasih sudah menyimak.